Shalom semuanya. Ya baik, selamat malam. Mari kita dengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yandi Manobe STH. Malam hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membaca bagian ini dalam sebuah perenungan yang serius, bahwa mari kita mulai dengan berpikir, mungkinkah pernah kita mengeluarkan sesuatu, kita melepaskan sesuatu, mengorbankan sesuatu yang menurut kita mahal sekali dan itu sungguh berarti bagi kita. Saya kasih waktu saudara-saudara kira-kira 10 detik untuk renungkan, pernahkah kita merelakan sesuatu? Bukan karena hilang, bukan karena terpaksa, tetapi betul-betul dari hati yang penuh dengan kerelaan kita pernah kasih kepada orang lain. Kalau memang pernah, saudara-saudara, kira-kira kapan? 1 tahun lalu, atau 1 hari lalu, atau 2 minggu lalu, atau kapan? Coba renungkan saudara-saudara. Seandainya kalau kita bisa interaktif, saya mau tanya, ketika saudara memberikan dengan sukacita, saudara memberi dengan sukarela, saudara memberi dengan tidak berbeban, pada hal-hal ini terasa sangat mahal. Apa sih sesungguhnya yang ada dalam pikiran saudara? Apa yang ada dalam perasaan saudara? Saudara tahu bahwa ternyata betul bahwa di mana harta kita berada, hati kita ada di situ juga. Semakin mahal harta yang kita miliki, semakin banyak dia menyeret perhatian kita dan hati kita di dalamnya. Lalu saudara mengatakan saudara pernah memberi sesuatu yang mahal, sesuatu yang penting bagi saudara, dan saudara berikan dengan hati yang sukacita. Sekali lagi, kalau kita interaktif, saya ingin bertanya perasaan saudara, atau kalau ada yang mau bersaksi silakan menulis di kolom komentar itu. Apa sih perasaan saudara? Kapan sih? Karena ada orang itu memberi mungkin karena sudah kepepet, mau tidak mau harus kasih. Dan saudara bisa bayangkan saudara-saudara, kalau kita memberi dengan terpaksa, memberi dan terpaksa itu kan sulit. Bayangkan kalau kita punya satu baju, dianggap itu baju paling andalan sudah. Itu baju warna merah. Pi pesta juga itu baju, pi orang mati juga itu baju, kumpul keluarga juga itu baju, pi pasar juga itu baju. Kita sayang sekali itu baju. Tiba-tiba ada saudara dari kampung datang mau pergi acara, terus dia bilang begini, kakak pinjam baju dulu. Kita masih pikir-pikir mau alasan apa untuk menolak. Orang tua bilang sudah kasih, sudah. Kalau engkau susah kan bukan engkau pembaju yang bantu, toh saudara yang bantu, ayo kasih. Saudara bisa bayangkan kalau kita kasih dengan terpaksa. Saudara bisa bayangkan kalau kita kasih dengan terpaksa. Saya membayangkan kalau kasih dengan terpaksa itu pasti kita bilang ambil setelah hari tambah 2.000 aja, ambil. Dia yang senang karena dapat ini, dia ambil cepat-cepat, dia lari ke kamar, dia ukur, terus dia datang, cocok kok, bagus kok. Saya rasa kita yang kasih itu menderita, kita akan bilang ya cocok. Pas dengan perut buncit itu. Memang saudara, kalau memberi itu, kalau karena kepepet, karena terpaksa, itu sesuatu yang cukup berat bagi kita, saudara-saudara. Tapi itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita menemukan banyak sekali orang, termasuk orang-orang dalam jemaat, yang memberi dengan sukacita, memberi dengan tidak tanggung-tanggung. Bagi mereka harta benda itu memang datangnya dari Tuhan, mereka cukupkan diri mereka dengan apa yang ada dan mereka bisa berikan. Kadang-kadang orang lain yang memberi itu kita yang pikiran, tidak tanggung-tanggung, dia ambil ratusan juta, dia kasih. Kita yang tidak kasih ini, kita yang pikiran. Kadang-kadang kasih komentar, tidak kasih lagi komentar lagi, bilang kalau saya seandainya beri, sudah tidak usah komentar kalau delegasi. Memberi dengan sukacita. Kita berjumpa dengan banyak orang juga bisa memberi, tidak usah takut bahwa memang hal itu berat, bukan berarti tidak bisa sama sekali. Banyak orang berkorban sebagai sebuah ungkapan syukur. Dan malam hari ini kita baca satu bagian pembacaan Alkitab, saudara-saudara. Minyak narwastu seharga kira-kira 300 dinar dicurahkan semuanya di kaki Yesus. Berapa sih harga 300 dinar itu dalam pandangan mereka? Dulu orang kerja kalau 1 hari dibayar 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar berarti hasil kerja yang dia dapat kira-kira selama 1 tahun itu yang dipakai beli minyak itu, dan kemudian dicurahkan di kaki Yesus. Saudara bisa melakukan itu. Jangan cepat-cepat bilang bisa atau tidak bisa. Renungkan baik-baik.
Hasil kerja selama 1 tahun kita tumpahkan begitu saja. Saya kira itu butuh sesuatu yang serius dari dalam hati kita. Apalagi kemudian menyeka dengan rambutnya. Rambut itu kan mahkota dari perempuan. Minyak yang mahal sudah ditumpahkan di situ, dia ambil, dia punya rambut lagi dia lap di situ. Mahkota ini dianggap tidak berarti sama sekali. Mahkota atau rambut dari perempuan itu dirasa tidak berarti sama sekali kalau berhadapan dengan Tuhan Yesus. Bahkan sekiranya dilayakkan, dia hanya bisa menyentuh di kaki. Betapa hinanya kita manusia berdosa ini di hadapan Tuhan Allah. Teks ini juga menunjukkan sebuah pengalaman dengan Tuhan dalam kedekatan antara Lazarus dan Simon si Kusta, Yesus, Maria. Hal yang saya kira betapa luar biasa. Oleh karena kedekatan itu, orang bisa melakukan hal-hal yang kadang-kadang memang tidak mungkin kita pikirkan kalau kita tidak dekat. Lalu apa sesungguhnya yang membuat Maria bisa melakukan itu? Saya mencatat untuk kita saudara-saudara bahwa Maria bisa melakukan itu hanya karena sebuah alasan, bahwa dia menemukan keutamaan dari Tuhan Yesus. Dia menemukan keutamaan. Yesus menjadi sangat substansial di dalam hidupnya. Yesus dalam pengalaman perjumpaan dengan Maria, dia tidak bisa tergantikan dengan apapun, termasuk minyak dan wastu yang sangat murni. Saya membayangkan ketika satu saat Yesus bilang kepada orang-orang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikir baik-baik. Ingat bahwa burung masih punya sangkar, harimau punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia sesungguhnya ingin mengatakan bahwa kalau mau ambil keputusan untuk mengikuti Yesus, pikirlah matang-matang, pikirlah berulang-ulang, bahwa supaya keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang paling tinggi sudah. Bahkan dengan konsekuensi tertentu, tidur dengan kepala yang tidak berbantal sekalipun. Kalau sudah sampai di titik itu keputusan yang paling tinggi. Lalu apa yang membuat kita bisa sampai pada keputusan yang paling tinggi itu, saudara-saudara? Kalau kita menemukan keutamaan Yesus Kristus dalam hidup kita. Renungkanlah sedikit, saudara, apa yang Yesus utama dalam hidup kita? Sekali lagi, apa Yesus memang sungguh-sungguh utama? Saudara yakin pasti bahwa untuk satu hal yang paling mahal sekalipun, Tuhan Yesus tidak mau saudara gadaikan. Ini agak sulit untuk dijalani oleh orang-orang yang orientasinya hanya pada materi, hanya pada uang. Jangan-jangan dia akan berpikir seperti Yudas. Yudas itu berpikir tentang keuntungan. Kenapa? Kalau seandainya minyak dan wastu itu dijual 300 dinar, uang itu cukup banyak. Yudas itu kan bendahara, pasti dia yang akan kelola ini uang. Dia membayangkan akan berikan kepada orang miskin. Tetapi saudara tahu bahwa tidak semua orang yang menolong orang miskin itu adalah orang-orang yang punya hati yang luas sekali untuk menolong banyak orang miskin. Justru kadang-kadang orang miskin itu dipelihara dalam tanda petik, supaya orang-orang miskin ini memelihara mereka yang katanya menolong orang-orang miskin. Banyak bisa menggunakan uang bantuan untuk orang-orang miskin untuk kepentingannya. Banyak yang pakai isu orang miskin dan berbagai-bagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Dia pasti dulu berpikir begitu. Kenapa minyak semahal ini tidak dijual 300 dinar dan kemudian uangnya dipakai untuk orang-orang miskin? Pembacaan tadi menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia melakukan itu bukan karena dia berpikir kepada orang-orang miskin, bukan sekedar karena dia punya rasa solidaritas yang kuat, tetapi karena dia sudah biasa mencuri. Bayangkan seorang pencuri kemudian diperhadapkan pada kenyataan di mana ada uang yang banyak hasil penjualan minyak, wah itu bahaya. Saudara-saudara, saya ingin untuk kita melihat sedikit bahwa pencurian atau apa, Yudas yang disebut sebagai pencuri itu sesungguhnya dalam teks ini lebih kepada sesuatu yang menekankan kepada Yudas tidak sementara merampok sebuah rumah, tapi catatan itu mengatakan kira-kira begini,
Yudas sementara merampok kepercayaan dari orang-orang. Berulang-ulang kali orang-orang melihat bahwa Yudas tidak jujur dalam mengelola uang. Kepercayaan orang itu telah dirampok. Orang sudah tidak lagi percaya kepadanya. Mungkin dia hanya melakukan 1 atau 2 kali kalau seandainya begitu, tetapi sekali ketahuan orang tidak percaya. Hati-hati saudara-saudara, ini seperti kalau di kompleks ada sering kali kehilangan pakaian atau apa. Jangan coba-coba ada seorang pencuri yang tertangkap. Kalau sampai ada seorang pencuri yang tertangkap, kesimpulan masyarakat jelas. Berarti selama ini semua yang hilang di sini itu karena engkau. Mungkin kita hanya sekali mencuri, tapi karena kita yang kena tangkap. Mungkin juga bilangan kalau kita jual barang-barang yang kita curi itu mungkin sedikit, tapi orang bisa saja berkesimpulan semua yang ada di rumah kita itu hasil curi. Saudara mau begitu? Susah juga kalau begitu. Saudara-saudara, ini hal yang saya kira penting sekali. Tuhan Yesus memihak kepada Maria. Dia menolak keberatan dari Yudas. Biarkanlah Maria melakukan itu. Saya akan mengajak kita merenungkan 1-2 hal berkaitan dengan hal-hal tadi. Pertama, saya mencatat di sini saudara-saudara, bukan saja mengorbankan materi, tetapi merendahkan diri itu menjadi sebuah catatan yang baik. Banyak orang mengorbankan materi. Persembahan yang dibawa itu uang, bukan diri. Kalau yang kita pikirkan itu adalah uang dan bukan diri, kita sulit memberi dalam kerendahan hati. Saya minta saudara renungkan malam hari ini, kalau saya sebut persembahan, apa yang saudara pikir? Ulangi, kita latihan. Kalau saya sebut persembahan, apa yang saudara pikir? Uang kan? Kalau persembahan itu kita yang pikirkan hanya uang, betapa sulit untuk kita memberi dengan baik dalam kerendahan hati. Banyak orang justru berpikir dia sementara menyumbang bagi Tuhan karena tidak kerendahan hati. Menyumbang. Persembahan dan sumbangan itu 2 hal yang beda. Persembahan itu kata dasarnya sembah. Sumbangan itu kata dasarnya sumbang. Sembah dan sumbang itu 2 hal yang berbeda. Siapakah di antara kita yang lebih kaya dari Tuhan sampai bisa menyumbang kepada Tuhan? Karena kita datang kepadanya dalam sebuah penyembahan, maka segala sesuatu yang kita bawa termasuk diri kita, kita datang untuk menyembahnya. Yesus diperhadapkan pada pertanyaan, boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini kan cukup berbahaya. Kalau Yesus jawab boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu sangat mahal. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Lalu bagaimana Yesus mensiasati ini? Yesus tanya, berikanlah kepadaku. Yesus bilang, berikan kepadaku uang untuk pembayaran pajak itu. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Nah, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Tapi berikanlah pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini kan bukan soal persembahan uang. Ini kan bukan soal perpuluhan. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena tertulis gambar dan tulisan kaisar, berikanlah pada kaisar. Tapi Alkitab berkata, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu kepada Tuhan dan bukan uangmu. Sekali lagi, berikanlah uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu kepada Tuhan dan bukan uang. Ingat, di surga tidak ada kios jual supermi. Kasih jalan persembahan itu bukan untuk beli supermi di surga, tetapi tanda syukur kita atas pemberian Tuhan yang luar biasa. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Pendeta, saya memang tidak pergi gereja Bapak, tapi saya pun persembahan pi. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Berikanlah diri. Apa sih yang paling berharga dalam hidup kita? Kita pun diri. Itulah yang akan kita berikan pada Tuhan, bukan uang.
Supaya kita tidak pernah mengatakan bahwa kita sementara menyumbang sesuatu bagi gereja. Kadang-kadang kita kasih 250.000 suruh baca di mimbar kecil. Terima kasih kepada keluarga Manobe yang telah menyumbangkan 250.000 rupiah untuk pembangunan gereja. Terus kita kasih hormat, keluarga Manobe bangun komen, terima kasih, terima kasih. Bermasalah itu. Kita lagi datang kepadanya dalam penyembahan, merendahkan diri, kan kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan Allah. Banyak orang memberi tapi diri, uang dan bukan diri. Banyak kita ke gereja ketika dengan motor, banyak itu suami-suami itu kalau pergi ke gereja siap habis. Dorang tanya istri, pakai bahasa Kupang bilang ada uang kecil. Bayangkan ini. Pergi gereja bawa uang kecil, kumpul keluarga bawa uang besar. Ada yang aneh dalam kita hidup. Pernah alami kok? Terlalu itu. Terlalu. Tanya uang kecil. Itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu jalan, kalau naik ojek ke gereja, di tengah jalan dikorek itu ojek. Sehingga sedikit di kios mau tukar uang. Memang terlalu. Siapa pun istri. Itu imam kurang berlaku di dalam rumah tangga itu. Ini serius kita alami. Saudara-saudara, kita tidak akan bisa merendahkan diri kalau kita pikiran kita hanya uang. Ada kemungkinan saudara-saudara ketika kita memberi persembahan karena kita perasaan dengan orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita. Karena di sebelah sudah memberi, kita juga paksa diri memberi. Akhirnya ketika kita ambil uang itu, kita tutup dia habis-habis, baru kita isi. Kenapa sampai engkau tutup begitu macam, sampai udara juga tidak bisa masuk? Dia pakai ayat Alkitab lagi, Pak Pendeta. Firman bilang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Padahal saya tahu. Kalau dia tutup mati itu berarti itu uang kecil 1.000. Siapa kalau dikasih adik besar, kadang-kadang dia pegang di ujung sebegini baru isi, kasih masuk. Berikanlah. Bukan sekedar materi, tetapi kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Catatan ini mengingatkan kita, mungkin kita memberi, tapi tidak dengan kerendahan hati. Kedua, saudara-saudara, penyembahan itu tidak boleh dibandingkan dengan pelayanan sosial. Saya ulangi. Penyembahan itu tidak boleh dibandingkan dengan pelayanan sosial. Yang Yudas pikirkan itu kan sebuah pelayanan sosial. Tapi yang dipikirkan oleh Maria itu adalah sebuah penyembahan. Berapapun besarnya penyembahan itu, saudara tidak boleh bandingkan dengan pelayanan sosial. Ada banyak orang protes. Ketika orang-orang di kampung yang makannya susah, ekonominya rumit, mereka bangun gereja besar-besar, pakai peresmian lagi, bunuh sapi. Sejumlah orang marah. Sejumlah orang yang begini, ini manusia, orang makan saja susah, bangun gereja mentereng untuk apa? Karena kita terlanjur membandingkan antara sosial dan menyembah Tuhan. Kalau pakai ukuran untuk pelayanan sosial, taruhlah kalau seharga sebuah gedung kebaktian 1 miliar, mungkin besar kalau kita pakai itu dalam ukuran pelayanan sosial. Tapi waktu saudara datang dalam penyembahan, 1 miliar pun itu bukan arti yang besar untuk mengukur kasih Tuhan. Karena itu di dalam gereja Tuhan, ketika kita ada di dalam ruang penyembahan, tidak ada satupun orang yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Semua sama di hadapan Tuhan Allah. Tetapi pada waktu kita melakukan sebuah pelayanan sosial, orang bisa membeda-bedakan. Oh, yang ini anggota dewan, yang ini bupati, yang ini wali kota, yang ini gubernur, yang ini hanya kelompok komunitas musik, oh yang ini nih alumni dari sini. Orang bisa beda-bedakan. Karena apa? Pelayanan sosial. Tetapi pada waktu kita datang menyembah Tuhan, tidak berarti semua itu kalau kita ukuran pakai nilai. Kan diri kita yang benar. Hal
Hal ini serius saudara-saudara, supaya kita tidak menganggap sepele penyembahan. Beberapa orang di antara kita merasa bahwa kalau dia sudah melakukan pelayanan sosial, dia tidak beribadah pun tidak apa-apa. Siapa bilang? Pelayanan sosial itu sangat jasmania, saudara, walaupun itu juga diperingatkan bagi kita semua. Itu ibarat olahraga saja. Firman bilang, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun kehidupan di zaman yang akan datang. Jangan pikir saudara-saudara bahwa kita telah memberikan uang yang besar kepada Tuhan. Tidak ada. Ya, kalau orang sudah memberi besar, dia pikir, mungkin saya pikir sedikit masuk akal. Tapi dalam gereja ada yang sama sekali tidak memberi, tapi dia pun perhitungan minta ampun. Suka tanya-tanya, ini majelis dong suruh makan berapa, kas tinggal berapa. Padahal dia tidak memberi. Dia di bagian penilaian. Saudara pernah lihat orang-orang begitu? Pernah. Itu yang faham apa dorang? Hal ini serius saudara-saudara. Karena apa? Kita sementara dalam membedakan antara pelayanan, membandingkan antara pelayanan sosial dan penyembahan. Saudara, saya bayangkan kalau saudara menyembah Tuhan. Saya ingin ingatkan kembali kita, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu kan hanya dua kata kuncinya. Roh itu lawannya kedagingan, dan kebenaran itu lawannya kemunafikan. Jadi orang kalau datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dia tidak bisa datang dalam kedagingannya, ukuran-ukuran materialnya, dan dia tidak bisa datang dalam kemunafikan. Dalam saat dimana kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, dan begitu habis kita datang kepadanya, saudara lihat, tidak ada satupun yang kita anggap sangat berharga dari kita. Kita siapa? Kan kita sementara menengadah ke langit kepada Bapa yang punya kuasa yang luar biasa. Hal yang ketiga, saudara-saudara, saya ingin sampaikan buat kita. Tuhan Yesus berkorban untuk sukacita umat tebusannya. Jadi kalau ada orang miskin, sakit, susah, maka tolong dia, bukan tolong kita. Tuhan Yesus itu berkorban demi kepentingan sukacita dari kita. Kan kita tertebus, hukuman tidak lagi kita alami. Jadi ketika ada orang datang, kita perlu menolong dia. Tolonglah dia, jangan tolong kita pun diri. Apa yang dimaksudkan? Kadang-kadang kita pakai orang miskin untuk kepentingan kita. Kita memelihara kemiskinan, kita memelihara kesusahan, kita memelihara kebodohan. Kepentingannya siapa? Kepentingannya kita. Kita telah mengeksploitasi kemiskinan untuk kepentingan kita, bukan menyelesaikannya. Catatan-catatan ini sangat penting bagi kita, saudara-saudara. Kalau kita kembali pada pertanyaan awal tadi yang saya katakan kepada saudara, ketika saudara berkorban sesuatu yang berharga dalam dirimu, pernah itu saudara lakukan tanpa keterpaksaan sama sekali. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara bayangkan, berbagilah dengan kita. Pemberian kepada Tuhan itu, saudara, terlalu luar biasa, terlalu mahal harganya seharusnya kalau diberikan dengan tulus. Kan soalnya tidak ada pada nilai. Persembahan seorang janda miskin itu memberi pesan yang kuat kepada kita. Banyak orang memberi dari kelimpahan dan kelebihannya, tapi janda ini memberi sedikit dalam ukuran nilai, tapi dari seluruh yang ada padanya. Jumlahnya kecil toh, tapi dari semua, daripada jumlah besar, tapi dari sedikit. Siapakah di antara kita yang merasa sangat berjasa bagi Tuhan? Tidak ada harusnya. Sekali lagi, karena kita bukan siapa-siapa. Kita hanya hamba. Bahkan mungkin adalah hamba yang tidak berguna sama sekali.
Pengalaman apa sampai Maria melakukan itu kadang-kadang tidak terwakilkan dengan kata-kata. Saya kira satu kalimat pendek yang terbaik itu adalah Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik, menolong kita hingga hari ini. Saudara, sementara susah sekarang mungkin oleh karena pandemi COVID, sudah terbatas sekali untuk menemukan banyak pekerjaan yang menghasilkan uang untuk membangun rumah tangga, hidup. Oleh karena seroja kemarin, badai seroja di NTT, saudara mungkin kehilangan rumah, kehilangan tempat usaha, karena sangat menghancurkan. Kita lagi dalam keadaan yang sangat turun. Lalu di kesempatan ini sekarang kita mau datang kepada Tuhan. Maria itu mungkin tidak sadar akan apa yang dia buat, tetapi semata-mata dia hanya melakukan sebagai kasih yang besar dia kepada Tuhan. Dia tidak peduli lagi apa yang sementara dia alami. Saya bayangkan saudara-saudara bahwa kalau kemudian cerita ini kita ikuti dan ada cerita lanjutannya, Maria ketika menumpahkan minyak yang sangat mahal dan menyeka dengan rambutnya, dia pasti akan ditanya oleh sejumlah orang, kenapa engkau melakukan itu? Dan dia akan bercerita sesuatu. Saudara-saudara, kadang-kadang memang saya bilang di mana-mana, yang paling buat kita susah itu adalah kalau yang bagian dari Tuhan punya tidak segera cepat-cepat kita berikan. Ada orang ketika dia terima uang, terima berkat, dia berencana untuk memisahkan yang 10%. Kalau dia ambil yang 10% itu lebih baik langsung diberikan kepada gereja atau di mana. Sebab biasa yang kita lakukan itu adalah kita simpan tahan. Kalau sudah simpan tahan itu pasti ambil tahan. Dan kalau sudah ambil tahan itu pasti pemutihan. Dan kita mau bikin komitmen baru untuk kepentingan itu. Pernah alami kok simpan tahan, ambil tahan, dan pemutihan. Kadang-kadang ada uang yang kita simpan, ini persembahan, ini kita taruh di dalam rumah. Pagi-pagi waktu jalan-jalan di luar ketemu orang, kita sambil bercerita, tiba-tiba ibu dari belakang, papa, yuk, bikin apa? Mau bayar ikan. Mama tuh sudah terlanjur ambil ikan. Pasti bapak bilang, ambil tahan. Ambil tahan yang mana? Yang di envelope putih itu. Saudara bayangkan, kita ini lebih baik kalau yang ada pada kita tidak usah tahan-tahan. Ada firman bilang jangan tahan, kalau kamu mau melakukan yang baik kepada orang yang berhak menerimanya jangan tahan. Malam hari ini saya tambah satu, yang bagian Tuhan punya jangan coba-coba tahan. Nanti tertahan betul-betul. Kasih saja. Supaya aman. Tuhan ini memang kita kalau makin besar itu biasa kita pikiran. Soalnya firman bilang begini, berilah 1/10 dari hasil pertama, ujilah aku, lihatlah bencana pemberianmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggur. Saudara percaya pada janji itu? Ya, saya percaya, mari kita uji. Kalau semakin besar kadang-kadang kita makin khawatir. Kalau 10.000 per puluhan berapa? 1.000 pasti kasih toh. Kau hanya 1.000 angkat kasih. Tuhan kasih naik 100.000 per puluhan berapa? 10.000 masih kasih. Kok hanya 10.000? Kacang kasih. Tuhan kasih naik lagi 1 juta per bulan berapa? 100.000 masih kasih. Kok hanya 1 lembar bila perlu dia pegang begini. Tuhan kasih naik 10 juta per bulan berapa? 1 juta. Waktu per puluhan 1 juta masih kasih. Masih. Kenapa mulai beda pendapat? Ambil 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, baru dilihat ulang-ulang. Lihat 2-3 kali terus dia bilang, Tuhan ju mengerti. Mengerti apa? Itu kita yang mengerti itu. Kita buat ini betul-betul terikat di harta, saudara. Sampai-sampai ada orang bisa melepaskan Tuhan hanya karena harta. Di beberapa tempat, saudara, ketika para buruh mau bergereja, ada kesempatan di mana para pengusaha itu menaikkan mereka punya uang lembur itu 2 kali lipat.
Membuat para buruh ini pikiran, mau pikir hijau atau tidak terima. Ini uang 2 kali lipat ini, 2 kali lipat. Kadang-kadang uang ini bisa buat kita susah, komitmen kita bermasalah. Saya baca satu kisah kecil ini, ada seorang bapak jalan dengan istrinya, pak ini jalan dengan istrinya, tiba-tiba mereka lihat uang 2.000 rupiah di jalan, ada uang 2.000 rupiah. Terus yang ibu ini pas mau ambil, suaminya bilang, "Mama, jangan." Kenapa? Jangan, tidak boleh. Itu bukan kita punya. Tapi kan tidak ada orang yang lihat, Papa. Sekalipun orang tidak lihat, ingat itu bukan kita punya. Oke, ini ibu tidak ambil, orang jalan terus. Beberapa ratus meter ke depan, tiba-tiba mereka lihat ada uang 100.000 di situ. Ya kalau tadi istrinya mau ambil dilarang, sekarang suaminya yang mau ambil. Istrinya bilang, "Papa, jangan." Kok kenapa? Itu bukan kita punya. Tapi suaminya bilang begini, "Tapi kan tidak ada orang lihat." Istrinya bilang, "Sekalipun tidak ada orang lihat, itu bukan kita punya." Tadi kan Papa yang bilang. Terus suaminya bilang begini, "Mama, coba Mama pikir baik-baik. Kalau satu hal yang sama Tuhan izinkan terjadi di kita 2 kali, itu pasti ada maksud Tuhan buat kita. Ini sudah salah ini. Kalau uang besar itu kita mata hijau, Bapak. Hati-hati. Supaya kita tidak gampang terbeli. Supaya kita kerja dengan syukur. Supaya kita menikmati segala sesuatu dengan rasa hati yang baik. Kenapa saudara tahu? Karena uang ini juga bisa bikin kita saudara bersaudara saling melupakan. Seorang sahabat bilang saya, kalau mau diingat oleh seseorang, pinjamlah dia punya uang. Kalau bisa pinjam banyak. Itu tiap hari dia ingat kita. Seandainya dia bisa bunuh kita, dia bunuh. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini kita memberi kita pun hidup. Kita pun hidup ini kadang-kadang sudah jauh dari Tuhan. Saudara jangan pikir tiap hari punya aktivitas doa berarti hati kita dekat dengannya, belum tentu. Kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu hanya karena terpaksa. Kita punya jam doa setiap jam 5 pagi, tapi nonton Euro sampai jam 3:30. Paksa diri bangun 4:30 kau berdoa, itu dia pun doa jalan, tapi jalan penuh dengan bahaya. Itu dia hanya tutup mata, kau yang penting. Jangan memberi yang terpaksa, saudara. Berilah dengan sukacita. Bukan soal berapa nilainya, tetapi hati yang utuh untuk memberi. Dari hati utuh untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Orang suka tanya saya, "Pak Pendeta, 10% itu berpuluhan itu kira-kira yang baik kita kasih di mana?" Saya bilang bukan soal yang baik. Saya suka tanya orang, 10%, yang 10 siapa punya? Tuhan punya. Lalu yang 90, dan bilang kita punya. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada ayat Alkitab bilang begitu. 10% yang 10 Tuhan punya, yang 90 pun Tuhan punya. Semuanya Tuhan punya. Kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Semua Tuhan punya. Tapi menarik, yang 90 ini Tuhan percayakan kita yang urus. Karena itu uruslah yang 90 itu. Pakai apa yang diingini oleh yang punya, bukan oleh kita pun. Supaya jangan ada lagi yang bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, kira-kira kalau ada orang susah datang kok kita ambil dari perpuluhan, kok kita kasih dia bisa?" Tidak bisa. Ambil dari yang 90. Kok yang 10 itu Tuhan punya. Dia takut kasih keluar dari yang dia kelola, dia arahkan kok ambil dari Tuhan punya. Pernah bikin begitu? Bertobat. Yang di situ bertobat, juga yang di sini bertobat. Saudara-saudara, Tuhan itu baik buat kita semua. Dia menyiapkan segala sesuatu. Dalam cerita penciptaan semua ada
baru kemudian dia kasih manusia datang supaya manusia tinggal menikmati. Tapi kita terlampau serakah, kita kadang-kadang mau melangkah melewati batas. Kita tidak mampu menjalankan tanggung jawab kita memelihara dan mengupayakan alam semesta ini dengan baik. Lalu siapakah yang akan kita salahkan? Diri kita. Saudara-saudara, mari kita lakukan apa yang perlu kita lakukan. Kita ada dalam sebuah kondisi pandemi COVID. Kalau di NTT tambah lagi soal seroja, serangan itu, badai itu. Lalu kita saling melemparkan salah. Tidak usah, mari kita semua berdiam diri, kita berdoa kepada Tuhan. Kita satu hati. Kita mau serahkan apa yang perlu kita serahkan pada Tuhan. Tuhan atur kita, Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita. Jangan saling menyalahkan. Jangan berusaha mencari keuntungan. Waktu dimana orang mulai kesulitan, makin kesulitan. Bayangkan, saudara bayangkan ya, kita ini ketika COVID itu mulai ada pertama. Saat dimana orang butuh masker misalnya. Dulu masker itu kan harga 1.000 di Kupang. Tapi sadar bahwa semua orang butuh masker, satu biji 25.000. Kita jadi pikiran mau beli masker atau beli beras. Saat dimana ketika orang membutuhkan sesuatu, oleh karena pikiran hidup atau mati, saat dimana orang sangat-sangat mencari keuntungan dari hal itu, saya kira itu tidak Kristiani sama sekali. Saat dimana orang kesulitan bensin, dia ada bensin ini yang dia jual setengah botol 70.000. Terus kita bilang, wih mahal. Dia bilang, aduh, ini sebenarnya minyak pakai sabapa, tapi itu nanti karmana kok. Tidak baik, ha? Ya baik, terima kasih sudah menonton video ini.